Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kamarudin, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bantaeng. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual pada modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dipandu oleh Bapak Muhammad Pasolongi selaku fasilitator dan Ibu Indrawati S selaku pengajar praktik. Untuk mewujudkan visi guru penggerak, maka saya menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, yaitu bagaimana mengidentifikasi hal-hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif adalah dengan melalui metode BAKCA. BAKCA merupakan akronim dari 5 langkah utama yang digunakan dalam sebuah proses inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif merupakan sebuah pendekatan kolaboratif untuk mengetahui kondisi suatu organisasi atau komunitas dalam mengembangkan perilaku suatu organisasi dan dijalankan dalam suasana yang positif dan apresiatif. Metode BAKCA: buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Buat pertanyaan, yaitu berisi tentang pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. A. Ambil pelajaran, yaitu memandu bagaimana pengalaman positif murid, guru, dan komunitas sekolah yang akan dijadikan pembelajaran. Gali mimpi, yaitu berupa narasi ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana, yaitu bagaimana mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Dan atur eksekusi, untuk membantu transformasi rencana menjadi nyata. Adapun visi saya selaku guru penggerak adalah unggul dalam prestasi, tercerahkan dalam tantangan zaman, berlandaskan iman dan takwa. Dalam mewujudkan visi tersebut, maka selanjutnya saya melandaskan diri pada konsep ATAP, yaitu aset, tantangan, aksi, dan pembelajaran atau perubahan. Saya membuat prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan kemampuan bernalar kritis reflektif murid melalui pemanfaatan media pembelajaran berbasis digital. Berdasarkan pada aset yang ada, A, yaitu aset bahwa di sekolah saya semua murid memiliki akun belajar yang aktif dan sudah menggunakan ponsel pintar. Di sekolah juga memiliki fasilitas berbasis teknologi seperti LCD dan Smart TV. Selain itu, murid usia SMA adalah usia remaja yang dapat dibimbing bernalar kritis reflektif. Selain itu, saya juga bersyukur karena kepala sekolah adalah pengajar praktik yang sangat suportif dan terus memberi motivasi dan juga contoh. Adapun tantangan yang saya alami adalah kesiapan guru menerapkan prakarsa perubahan dalam pembelajaran. Jumlah murid di atas 30 dalam setiap kelas membutuhkan perhatian yang sama dengan pendekatan yang beragam. Selain itu, penerapan di kelas tidak selalu berjalan lancar karena
adanya kendala teknis, dan lain-lain. Adapun aksinya, yaitu menerapkan model pembelajaran yang membantu murid mengembangkan kemampuan bernalar kritis reflektif seperti inquiry learning, memanfaatkan media digital dan fasilitas sekolah untuk mempermudah proses penerapan di kelas. Kemudian memberikan penilaian, misalnya menggunakan Google Form dan lain-lain. Selanjutnya, P. Pembelajaran, yaitu meningkatnya kemampuan bernalar kritis reflektif murid. Pemanfaatan media pembelajaran tepat guna sesuai tujuan pembelajaran, karakteristik murid, dan materi ajar. Selain itu, guru lebih kreatif dan fleksibel dalam merancang pembelajaran yang berpihak kepada murid. Selanjutnya, prakarsa perubahan tersebut dituangkan dalam tahapan Bagja, yaitu bagaimana membuat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Adapun tahapannya, B. Buat pertanyaan utama, yaitu bagaimana cara meningkatkan kemampuan bernalar kritis reflektif murid. Tindakan yang dilakukan atau penyelidikannya adalah melakukan konsultasi dengan kepala sekolah dan berdiskusi dengan rekan sejawat, mempelajari referensi cara meningkatkan kemampuan bernalar kritis peserta didik, memetakan kemampuan murid melalui asesmen diagnostik. Ambil pelajaran. Pertanyaan yang dirumuskan adalah bagaimana menerapkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis reflektif murid. Tindakan yang dilakukan adalah menyiapkan modul ajar, media ajar, dan alat pelajaran yang sesuai, mempelajari sintaks model pembelajaran inquiry, kemudian menyiapkan penilaian di Google Form. Selain itu, meminta murid merefleksikan pengalaman pembelajaran yang dilaluinya, dan juga guru melakukan refleksi dan evaluasi tentang pembelajaran yang telah dilakukan. Adapun gali mimpi, pertanyaan yang dirumuskan adalah apakah penerapan model pembelajaran inquiry dengan media digital dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis reflektif murid? Bagaimana cara pembelajaran tersebut dapat diterapkan oleh guru lain? Apakah ada kaitan dengan penguatan profil pelajar Pancasila? Maka tindakan yang dilakukan adalah membuat lembar observasi tentang kemampuan bernalar kritis reflektif, melakukan kolaborasi dengan tim teaching, dan berbagi dengan rekan sejawat. Selain itu, mempelajari referensi terkait dimensi profil pelajar Pancasila dan berkonsultasi dengan orang yang lebih kompeten. Selanjutnya, jabarkan rencana. Pertanyaan yang dirumuskan adalah bagaimana langkah-langkah penerapan dalam pembelajaran, model pembelajaran apa yang digunakan, media apa yang digunakan, bagaimana keberlanjutan penerapannya di kelas. Adapun tindakan yang dilakukan adalah pada pelaksanaan dengan menyiapkan perangkat pembelajaran dan instrumen penilaian yang akan digunakan. Model pembelajaran yang relevan seperti inquiry learning dengan menjabarkan sintaksnya pada modul ajar. Selain itu, media pembelajaran digital seperti Canva dan Google Form dengan alat laptop dan InFocus dan Smart TV. Kemudian pemberian afirmasi positif dan reward kepada murid yang memiliki kemampuan bernalar kritis reflektif yang berkembang baik.
Kemudian, atur eksekusi. Pertanyaan yang dirumuskan adalah, siapa yang bertanggung jawab mewujudkan rencana? Kepada siapa melaporkan kemajuan? Siapa yang memonitor kegiatan penerapan pembelajaran agar dapat berjalan baik dan konsisten? Adapun tindakannya adalah memetakan materi ajar untuk menentukan model dan media digital yang sesuai lengkap dengan jadwal, melakukan refleksi secara berkala untuk mengetahui peningkatan yang terjadi dan melakukan perbaikan dalam pelaksanaan. Dan selanjutnya, tim teaching yang suportif dan kolaboratif. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.